Terima kasih sudah klik video ini. Mari kita simak alur cerita tentang pembunuh bayaran yang akan membunuh pahlawan di part kedua kali ini. Luke dan Tarte berjalan-jalan di pasar, memperhatikan kondisi warga sekitar. Ada beberapa warga yang memberi hadiah dari hasil panen mereka. Dan menurut Luke, mendapatkan terima kasih dan pengakuan dari warga itu penting untuk mengelola wilayah. Ternyata, Luke memproduksi batu var dari sejak dulu. Ia membawa kemana-mana supaya bisa mengisinya dengan mana. Hal ini dilakukan untuk keperluan senjatanya. Kemudian Luke diperintahkan ayahnya ke tempat latihan. Di sana, Luke ditanya mengenai Tarte. Ayah Luke ternyata terlalu memikirkan bahwa Tarte adalah mata-mata. Tapi, Luke menjawab bahwa ia telah menyelidikinya selama 2 tahun dan tidak ada tanda-tanda ia berbohong. Barulah, ayah Luke bisa percaya bahwa Tarte anak yang baik. Kemudian ayah Luke mengatakan, Luke harus melewati 1 ujian, dan 1 latihan lagi. Supaya Luke bisa diakui sebagai keluarga Tuat Hade, dan mengambil tugasnya sebagai pembunuh. Ternyata, ujiannya adalah melawan ayahnya. Maka terjadilah pertarungan yang sengit di antara keduanya. Saling menggunakan teknik bertarung masing-masing, dan menggunakan otak dalam menyusun strategi. Meskipun begitu, Luke mendominasi dalam pertarungan berkat pengalaman di kehidupan sebelumnya. Setelah menganalisa pergerakan ayahnya, Luke pun menang. Ia berhasil lulus, mengalahkan pembunuh terhebat Tuat Hade dalam sejarah. Ayah Luke memberikan pelajaran bahwa terkadang sulit untuk masuk menerobos ke dalam kastil, karena banyak penjaga. Maka kita harus berusaha bisa menyelinap ke dalamnya tanpa dikenali. Luke sadar bahwa hal itu juga yang ia lakukan dahulu. Menjadi koki, pianis, dan pelayan. Ayah Luke memberikan ujian terakhir untuknya, yaitu untuk belajar menjadi pedagang dari koneksinya, yaitu perusahaan dagang balor. Kontak dan informasinya melampaui intelijen kerajaan. Ayah Luke sudah mengatur hal ini dari semenjak Luke dilahirkan. Dia membuat sebuah anak fiksi di keluarga balor yaitu Luke sendiri. Kemudian Luke pun pergi bersama Tarte untuk melakukan ujiannya yang terakhir, yaitu menjadi ilik balor. Ia akan mengepakkan sayapnya dengan status pedagang terkenal. Scene pun berpindah, Luke akan menjadi seorang pedagang di Milte. Luke merubah warna rambutnya, supaya tidak mencolok. Karena, warna rambut sebelumnya mencerminkan keluarga Tuat Hade. Scene berpindah, ada beberapa anak yang sedang bekerja menjadi pemandu wisata dan penunjuk jalan. Anak perempuan yang berambut biru keunguan ini bernama Maha. Hanya ia pengguna mana. Maha adalah otak dari apa yang mereka kerjakan. Dan mereka mendapatkan upah dari hal tersebut. Ternyata mereka anak-anak yang kurang mampu, tidak memiliki keluarga, bahkan tempat tinggal. Pada satu waktu mereka dirampok dan diculik. Mereka dibawa ke sebuah panti asuhan. Mereka memperkerjakan anak-anak tersebut, dan mengambil keuntungan dari bantuan dana yang diberikan ke panti. Mereka dipaksa bekerja, dan diberi jatah makan yang sedikit. Lebih dari itu, ternyata, mereka dilecehkan, dijual ke pria hidung belang ketika mereka sudah cukup umur. Satu persatu dari mereka mendapatkan tindakan yang sama. Ketika Maha di umur 12 tahun, ia mendengar akan terjadi hal yang sama kepadanya. Maha berlari dengan keadaan menangis, ia teringat dengan apa yang terjadi dengan teman-temannya. Ketika Maha menangis, Ilik pun datang. Ilik datang ke panti karena mencari orang untuk bekerja bersamanya. Ilik membayar supaya bisa membawa Maha dari panti. Tapi kepala panti mengulur waktu, supaya bisa dijual dan mempermainkannya dulu. Tetapi hal itu pun tidak terjadi, Ilik datang tepat waktu untuk menolong Maha dari rencana kepala panti. Scene kembali berpindah. Sekarang Ilik sudah di lingkungan keluarga balor. Begitu juga dengan Maha, ia resmi menjadi adik Ilik dari keluarga balor karena diadopsi. Sekarang sudah 6 bulan berlalu. Ilik dipercaya untuk memimpin salah satu tempat perusahaan balor yang bangkrut. Setelahnya, Ilik, Tarte, dan Maha merencanakan sebuah produk yang akan mereka buat.
dengan dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu mencari keuntungan dan membuat produk bangsawan. Untuk mendekati bangsawan artinya membantu dalam pembunuhan. Maka diputuskanlah. Mereka akan membuat toko dengan pasar wanita. Produknya adalah kosmetik dan makanan manis. Produk pun sudah didapatkan, yaitu pelembab. Pelembab ini diuji coba oleh istri kepala balor. Ia pun terkejut dengan hasilnya. Kemudian kepala balor pun akan mendukung sumber dana untuk memproduksi masal pelembab ini. Istri balor pun memberikan pelembab ini ke teman-temannya dan menyebarkan rumornya. Toko kosmetik pedagang balor pun dibuka dengan nama Ornaa. Di hari pertama pun toko ini ramai dikunjungi konsumen. Teman-teman Maha menjadi pegawai di toko tersebut. Mereka sengaja dipekerjakan karena mereka orang yang bisa dipercaya. Mereka sudah lama mengenal, mereka mudah diatur dan pekerja keras. Hari-hari pun berlalu, toko kosmetik ini pun semakin terkenal. Pesaing toko kosmetik balor, mereka ingin menjual pelembab juga. Tapi pembuatannya ada rahasia yang tidak akan mereka ketahui. Pada suatu malam ada penyusup ke kamar Ilik untuk menculiknya. Tentu saja hal itu diketahui dengan mudah, dan penyusup pun ditangkap dan diinterogasi. Waktu pun berganti. Ternyata, Ilik mengunjungi Diavikon di setiap bulannya. Bukan sekedar mengunjungi, tapi juga karena mantra sihir yang ditulis oleh dia, dan disempurnakan oleh Luke. Setelah 2 tahun di Milte, sekarang Ilik menjadi pemuda yang sukses. Bukan hanya sukses karena toko kosmetiknya, tapi ia berhasil membangun banyak koneksi, dan memperbesar jaringan yang ia miliki. Ilik mempercayakan Orna kepada Maha, dan membiarkan Maha untuk mengembangkan bisnisnya untuk lebih berkembang. Kemudian Ilik pun kembali menjadi Luke, dan kembali ke wilayah Tuat Hade. Setelah tiba di rumahnya, Luke ditanya oleh ayahnya, dan memberikan pilihan. Karena ini belum terlambat. Apakah ia ingin menjadi bangsawan pembunuh atau menjadi pedagang? Ternyata, ayah Luke membiarkannya menjadi pedagang di Milte, adalah supaya ia mempunyai tempat kembali ketika kerajaan Alvan membuangnya. Karena, sebagai pembunuh, ketika sudah ketahuan, ia akan dibuang, meskipun tidak memiliki kesalahan. Kemudian scene ini diakhiri dengan tugas pertama Luke sebagai pembunuh. Sasarannya adalah seorang bangsawan yang membocorkan rahasia militer dengan imbalan narkoba. Dan ia pun menyebarkannya di seluruh kerajaan, maka ia harus dilenyapkan.